dari kelas PGMID dengan NIM 2201031011123. Di sini saya akan menyampaikan bahan ajar yang akan saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan wawancara dengan pihak sekolah SD Muhammadiyah 8 Kiai Haji Mas Mansur mengenai bahan ajar apa yang dilakukan, strategi pembelajaran apa yang dilakukan di madrasah tersebut, dan juga metode apa yang dilakukan dalam madrasah tersebut. Di SD Muhammadiyah 8 Kiai Haji Mas Mansur itu kita menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu beda dengan K13, pembelajarannya bukan tematik. Khususnya di pelajaran bahasa Indonesia dan khususnya pada pembelajaran sastra, metode yang sudah dilakukan di SD Muhammadiyah 8 diantaranya yaitu metode bermain peran pada saat anak-anak pelajaran dongeng. Kemudian metode menulis cerita pengalaman saat anak-anak materi menulis, ya. Dan metode membacakan puisi secara langsung hasil karya siswa pada saat materi itu berhubungan dengan puisi. Juga mencari kalimat-kalimat yang ada di artikel yang pada pembelajaran mencari kalimat-kalimat yang sulit yang perlu menggunakan kamus bahasa Indonesia. Itu yang sementara yang sudah dilakukan di SD Muhammadiyah 8. Juga metode yang digunakan adalah metode kontekstual yang dialami sehari-hari oleh siswa-siswi SD Muhammadiyah 8. Di kelas atas itu menggunakan ya berbeda-beda. Kalau waktunya pas materinya tentang poster, anak-anak itu juga belajar membuat poster. Selain itu mengamati poster-poster yang ada di sekeliling lingkungan sekolah. Kemudian menulis, otomatis menulis yang dialami sehari-hari oleh anak-anak. Kemudian juga ada mencari kosakata yang sulit. Nah, anak SD itu pemahaman bahasanya itu masih belum terlalu banyak, sehingga ada banyak kata-kata yang dijumpai anak-anak itu perlu dicari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekolah memfasilitasi kamus itu hanya satu, sehingga itu kesulitan kita saat digunakan oleh satu kelas itu otomatis rebutan, ya. Jadi perlu bergiliran. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang banyak. Kita butuhkan adalah bahan ajar yang menyesuaikan dengan materi yang sesuai dengan perkembangan siswa di SD Muhammadiyah 8. Karena anak SD otomatis bahan ajar itu harus yang konkret, ya, karena anak SD itu masih belum bisa belajar yang abstrak. Nah, sehingga kadang kita itu medianya tidak ada, tidak sesuai, juga karena kemampuan guru yang kurang mumpuni, sehingga anak-anak dalam pemahamannya itu
tidak bisa maksimal dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bahan ajar yang belum pernah diajarkan, mungkin kami dikarenakan kekurangan untuk media pembelajaran, itu kami pembuatan film-film. Nah, itu kami jarang. Kami hanya langsung mencari di YouTube ya, sehingga kadangkala itu tidak sesuai dengan materi yang dipelajari, karena kita kekurangannya itu untuk pembuatan film-film. Terus juga karena kami juga bukan guru yang faknya bahasa Indonesia, mungkin juga ada metode-metode kami yang kurang pas pada saat pembelajaran, karena di sini kan ada menyimak yang membutuhkan audio. Nah, itu kami juga kurang memanfaatkan ya penggunaan audio pembelajaran seperti itu. Kesulitan yang kami alami, satu, karena kita atau kami di sini adalah bukan guru yang faknya bahasa Indonesia, sehingga ada beberapa materi yang mungkin kita tidak bisa mengajarkan secara maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang juga itu metode pembelajaran yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan materi, sehingga anak-anak masih kesulitan dalam pembelajaran. Nah, setelah kita mendengarkan sedikit ulasan dari pihak sekolah SD Muhammadiyah 8 Kiai Haji Mas Mansur, saya akan menyampaikan beberapa alasan kenapa saya menggunakan LCD atau proyektor untuk dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, menggunakan LCD atau proyektor lebih efektif dan efisien, karena waktu yang digunakan untuk mengajar tidak terbuang sia-sia hanya untuk menulis di papan tulis dan membuat catatan. Selain itu, kualitas visual akan lebih nyaman dengan materi yang dapat terlihat dengan jelas dibanding dengan menulis di papan tulis. Yang kedua, ramah lingkungan. Karena LCD atau proyektor hanya menggunakan tenaga listrik, maka dapat dikatakan sangat ramah lingkungan daripada menulis di whiteboard dengan spidol atau di papan tulis menggunakan kapur. Dan yang ketiga, membiasakan peserta didik dengan teknologi. Secara tidak langsung, menggunakan LCD atau proyektor dapat mendidik siswa agar lebih mengeluarkan ide-ide kreatifnya dalam penggunaan teknologi yang dapat berguna bagi perkembangan dirinya di era modernisasi yang semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Udah pada makan belum ini? Kalau semua kok belum makan? Ibu belum makan. Ibu selalu punya jadwal begini. Tepuk semangat. Semangat.
udah semangat, Ibu mau kalian perkenalkan nama kalian satu-satu dari sini. Nama saya Ika. Ika, oke. Satunya? Nama saya Amer. Satunya? Nama saya Tuhan. Bulan. Sebelahnya Bulan? Nama saya Lisa. Lisa. Sebelahnya Lisa? Saya Sari. Sari. Ya, di sini Ibu diberi tugas dari kampus pelajaran konsep dasar bahasa Indonesia. Dan Ibu mengambil pelajaran di sini pantun. Siapa yang di sini tahu pantun? Tidak tahu pantun. Ya, pantun di sini adalah puisi Melayu asli yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat. Pantun salah satu jenis karya sastra yang lama. Lazimnya biasanya pantun itu berisi 4 baris. Ibu sekarang punya video yang kalian bisa dengarkan. Bisa dilihat ya. Ya, kita sendiri ya. Gimana, udah pada ngerti nggak pantun? Nah, jadi ciri-ciri pantun itu ada 4. Yang pertama terdiri dari 4 baris. Jadi biasanya tuh pantunnya emang 4 baris, enggak 5 baris, enggak 6 baris, jadi 4 baris. Dan memiliki pola sajak ABAB atau AAA. Seperti contohnya di sana biar. Jadi di sana itu contohnya bersajak ABAB. Terus ciri selanjutnya baris pertama dan kedua berisi sampiran. Jadi merah muda berisi bibi, di tangannya ada bayang seikat, itu masuk sampiran. Dan baris ketiga dan keempat itu berisi isi masalah pagar dalam bentuk berkumpullah untuk pagar itu masuk ke isi. Jenis-jenis pantun Ibu jelaskan 2 saja ya. Yang pertama ada pantun nasihat. Pantun nasihat memiliki isi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral dan menghibur. Pantun nasihat biasanya memiliki pesan-pesan bijak yang mengajak untuk berbuat baik. Yang kedua ada pantun jenaka. Pantun jenaka merupakan pantun yang dibuat untuk tujuan hiburan. Terkadang pantun jenaka
sebagai media untuk saling sindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung dengan tujuan untuk menjadikan suasana. Jadi di sini kalau kalian udah ngerti pantun